Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Termasuk nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan yang kesekian kalinya. Ini nikmat yang luar biasa hadirin. Ya. Bulan Ramadan bulan panen Bapak Ibu. Kita bukan panen harta, bukan panen kedudukan, bukan panen pengikut, tapi panen pahala, panen keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu panennya terbatas. Jika ada seseorang yang kaya raya mengundang kita untuk mengambil uang di brankas raksasanya, dan dia memberikan masa hanya 1 jam untuk mengambil uang yang dapat kita ambil. Pertanyaan saya, dalam waktu 1 jam itu jika ada telepon masuk diangkat napa boten? Dalam waktu 1 jam itu kalau ada telepon masuk diangkat atau tidak? Tidak hadirin. Buka WA buatan, buka Facebook, Instagram, ngobrol dengan orang? Tentu tidak. Kita akan memanfaatkan waktu 1 jam itu sebaik mungkin untuk mengambil uang di brankas tersebut sebanyak yang dapat kita ambil. Subhanallah. Memang dalam urusan dunia kebanyakan manusia itu amat sangat mengerti dan sadar bahwa waktu sangat berharga. Mereka tidak ingin kehilangan waktu sedikit pun. Ya. Bahkan mereka buat jargon, waktu adalah uang. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, kadang kita lupa bahwa waktu amat sangat berharga. Apakah menunggu mati datang kepada kita baru kita sadar bahwa waktu dalam kehidupan ini amat sangat berharga. Nah, maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Belum tentu kita disampaikan oleh Allah di Ramadan tahun depan, Bapak Ibu. Belum tentu, kita tidak tahu usia kita, ya. Kita tidak tahu. Maka Ramadan tahun ini jadikanlah sebagai Ramadan yang terbaik. Banyak ibadah kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak bertaubat, banyak berzikir, berpuasa dengan ikhlas. Semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap Ahad keempat kita rutin mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang paling kita cintai, manusia yang paling kita sayangi, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan perjalanan hidup beliau kita pelajari, menambah keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, pada pertemuan bulan lalu kita membahas hijrah kaum muslimin ke kota Madinah. Jadi ketika tekanan dari orang-orang kafir begitu luar biasa Bapak Ibu, apalagi saat itu Rasulullah SAW sudah tidak punya pelindung dari manusia. Yang awalnya pelindung beliau, yang selalu memberikan keamanan kepada beliau itu adalah pamannya, tapi pamannya saat itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tekanan demi tekanan, ya, penyiksaan kepada kaum muslimin itu sangat luar biasa. Ada di antara mereka yang tidak sabar dengan kondisi itu, yaitu namanya Khabbab bin Al-Arad. Dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah ada perintah dari Allah untuk hijrah? Karena kami sudah tidak kuat tinggal di kota Mekah ini, sebab kami disiksa." Kemudian Rasulullah SAW menceritakan umat terdahulu
wahai Khabbab, sesungguhnya apa yang dialami oleh umat terdahulu karena mereka mempertahankan iman itu lebih parah, lebih sakit dari apa yang dialami oleh kita. Umat terdahulu ada yang disisir dengan besi panas sehingga dagingnya lepas. Ada pula di antara mereka yang dipenggal lehernya. Ada pula di antara mereka yang dimasukkan ke dalam parit yang berisi api. Ya. Jadi Rasulullah SAW ingin menenangkan sahabat, dan itulah cara menenangkan hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kita sulit, compare-lah kesulitan kita dengan orang yang lebih apa? Lebih sulit. Kalau kita sulit, lalu kita melihat orang senang, melihat orang bahagia, kita akan tambah sulit. Kita tidak akan bersyukur kepada Allah di tengah-tengah kesulitan kita, dan kita mungkin akan berkata, kenapa ya Allah kok memberikan bagian hidup seperti ini kepada saya. Tetapi ketika kita sulit, kita dapat musibah, lalu kita compare dengan orang yang lebih berat musibahnya daripada kita, maka kita akan bersabar bahkan bersyukur. Ada seorang ulama namanya Imam Syarih Al-Qadhi. Beliau kalau dapat musibah Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillah 4 kali. Biasanya orang mengucapkan Alhamdulillah itu kan kalau dapat nikmat. Ini enggak, dapat musibah juga menyebutkan Alhamdulillah sebanyak 4 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ditanya oleh santrinya, kenapa engkau menyebut Alhamdulillah? Bukankah ini menyusahkan hatimu? Kata Imam Syarih Al-Qadhi, ya, Alhamdulillah yang pertama aku sebut karena sebenarnya Allah memiliki ujian atau musibah yang lebih besar daripada apa yang aku alami ini, tetapi Allah tidak datangkan. Subhanallah, ini cara berpikir Bapak Ibu yang membuat kita tetap bersyukur kepada Allah walaupun sulit. Ketika ada orang, ya, mungkin dia diserempet oleh kendaraan lain, ya, ketika dia berpikir bahwa sebenarnya Allah punya musibah yang lebih besar daripada itu, ya, kecelakaan yang besar, meninggal dunia, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena sebenarnya engkau memiliki musibah yang lebih besar tapi engkau tidak turunkan. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, kata Imam Syarih Al-Qadhi, aku bersyukur, aku menyebut Alhamdulillah karena Allah menganugerahkan kepadaku kesabaran. Di saat banyak orang dapat musibah, cuma mereka tidak sabar. Kemudian yang ketiga, aku bersyukur kepada Allah karena dengan musibah ini dosa-dosaku diampuni oleh Allah dan derajatku diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghapus dosa itu 3 Bapak Ibu. Yang menghapus dosa 3, taubat, amal soleh yang kita lakukan. Yang ketiga adalah musibah. Ada dosa tertentu yang tidak terhapus dengan taubat, dengan amal soleh, tapi dosa itu terhapus dengan musibah. Maka berbahagialah ketika kita dapat musibah, sebenarnya ada hikmah besar yang kita dapatkan. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, beliau menyebut Alhamdulillah karena musibah itu hanya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Dunia akan kita tinggalkan. Coba yang tidak mati siapa di sini? Yang tidak akan mati? Tidak ada, hadirin. Kita semua akan mati, akan meninggalkan dunia. Ya. Jadi musibah dunia ini akan kita tinggalkan atau dia yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Ya. Maka kata Imam Syarih Al-Qadhi, aku bersyukur kepada Allah karena musibah ini dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Bagi mereka itu musibah terbesar adalah ketika tidak khusyuk sholat, malas ngaji Quran, malas ibadah kepada Allah, punya harta tapi tidak mau bersedekah. Ini musibah, hadirin, yang dapat mencelakakan dia di akhirat nanti. Maka ketika sahabat tidak sabar dengan kondisi mereka yang disiksa oleh orang-orang kafir, Rasulullah menceritakan kondisi umat terdahulu yang lebih parah daripada mereka, supaya para sahabat bisa bersabar dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, saya belum dapat perintah dari Allah untuk hijrah. Tunggu dulu, kata Rasulullah. Maka para sahabat bersabar menunggu Bapak Ibu. Nah, setelah beberapa waktu mereka menunggu, ya, maka kemudian malaikat Jibril datang ke Rasulullah membawa wahyu dari Allah bahwa beliau dan kaum muslimin telah diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Kenapa kota Madinah yang dipilih? Ini sudah kita pelajari. Tapi tidak apa saya singgung sedikit. Karena sebelum Rasulullah hijrah ke sana, banyak sekali orang Madinah yang sudah masuk Islam. Ya, mereka masuk Islamnya ketika musim haji. Rasulullah datang kepada kelompok mereka, kemudian Rasulullah berdakwah kepada mereka. Karena hati mereka lembut, mereka langsung menerima, Bapak Ibu. Makanya kalau kita sekilas ya melihat kelembutan hati orang Madinah itu berbeda dengan orang-orang Mekah. Ini bukan kita menjelekkan atau merendahkan orang-orang Mekah. Tentu mereka mulia karena mereka tinggal di tempat yang suci, ya. Tetapi kelembutan hati mereka itu membuat mereka langsung menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang Islam, kemudian Rasulullah memerintahkan orang yang Islam itu untuk berdakwah di kota Madinah. Dan banyak orang Madinah Islam karena beberapa orang yang berdakwah kepada mereka. Dan mereka bersumpah kepada Rasulullah bahwa mereka akan membela Rasulullah lebih daripada mereka membela anak istri mereka. Bahkan mereka bersedia untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Rasulullah jika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Itulah kenapa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Maka Bapak Ibu, secara berangsur-angsur kaum muslimin berangkat. Tidak sekaligus ya, tapi mereka berangkat dengan rombongan kecil. 4, 5, 10 orang berangkat. Nanti 10 orang berangkat. Karena kalau rombongan besar akan mudah diketahui oleh orang-orang kafir Mekah, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, semua berangkat diam-diam, bersembunyi. Hanya ada satu orang yang berani berangkat terang-terangan, bahkan dia menantang. Siapa? Umar bin Khattab. Saking beraninya Bapak Ibu, sampai dia bawa pedang sama bawa anak panah, ya. Kemudian dia tawaf dulu sebelum berangkat 7 kali. Sunnah ya, sebelum meninggalkan kota Mekah itu melakukan tawaf. Namanya tawaf apa? Tawaf wada. Kalau datang tawaf kudum. Kalau datang kota Mekah tawaf dulu. Jadi kalau masuk Masjidil Haram itu nggak ada sholat tahiyatul masjid. Diganti dengan tawaf kudum. Kalau ingin pulang atau ingin meninggalkan kota Mekah, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Setelah tawaf 7 kali Bapak Ibu, Umar berkata, siapa di antara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim, silakan hadang saya akan berangkat jam sekian, tepatnya lewat jalan ini, kata Umar. Siapa yang ingin istrinya janda, silahkan hadang saya. Subhanallah ya, berani hadirin. Padahal sendiri itu kalau dikeroyok habis hadirin. Tapi keberanian itu yang membuat mereka takut kepada Umar ibnul Khattab. Setelah semua para sahabat tiba di kota Madinah, maka tidak tersisa di kota Mekah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang yang ditahan karena dia budak, ya. Kemudian orang-orang yang sakit yang tidak mampu keluar, ya. Jadi Rasulullah itu berangkat duluan apa belakangan? Subhanallah. Ini pelajarannya adalah bahwa Rasulullah itu sebenarnya pemberani. Jadi nggak betul yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis, ya, bahwa Rasulullah hijrah ke Madinah itu karena takut, karena pengecut. Orang itu kalau takut pasti berangkat duluan, anak buahnya disuruh menjaga di belakang. Tapi kasus yang terjadi pada Rasulullah ini Bapak Ibu, ya, justru Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat dulu kata Rasulullah, ya. Dan Rasulullah berangkat belakangan nanti dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini menunjukkan keberanian Rasulullah SAW. Jadi kalau pemimpin itu berangkatnya belakangan, makannya
belakangan tuh pemimpin. Ya. Kayanya belakangan. Umatnya dulu, rakyatnya dulu dikayakan baru pemimpinnya. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu. Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang kaya raya. Tapi setelah menjadi pemimpin, sebelum jadi pemimpin beliau kaya raya, tapi setelah menjadi pemimpin ya, beliau menjadi orang yang miskin karena hartanya diwakafkan, diinfakkan kepada negara. Subhanallah, kebalikan pemimpin sekarang. Gitu. Artinya apa? Pemimpin itu memang harus menjadi pelindung, bukan dilindungi, tapi menjadi pelindung. Makanya Rasulullah berangkat belakangan. Maka hadirin, setelah mengetahui kepergian para kaum muslimin, ya, maka orang-orang kafir Mekah kondisinya kalut dan bingung, ya. Akhirnya tokoh-tokoh mereka berkumpul, bermusyawarah, membicarakan bagaimana cara menghadapi kondisi tersebut. Karena secara ekonomi dan ideologis, Bapak Ibu, mereka itu terancam. Agama mereka akan ditinggalkan karena orang banyak cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan pusat ekonomi mereka juga akan ditinggalkan oleh orang-orang karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menghadapi kondisi itu, mereka melakukan musyawarah di sebuah gedung namanya Darun Nadwa. Itu gedung parlemen lah kalau kita namakan dengan istilah sekarang itu gedung parlemen. Di situ mereka membuat undang-undang, di situ mereka memutuskan, dan di situ mereka bermusyawarah untuk melakukan suatu perkara. Maka kemudian mereka bermusyawarah, tokoh-tokoh kafir Mekah mengundang masing-masing suku, mengutus perwakilan terbaiknya mengikuti musyawarah tersebut. Sehingga terkumpullah 12 suku di dalam musyawarah itu, Bapak Ibu, ya. Kemudian musyawarah itu mereka berusaha bagaimana memadamkan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka berpikir dengan disiksa enggak berhasil, ditawari harta, tahta, wanita juga enggak berhasil, hadirin. Ya, dicaci maki enggak berhasil, diboikot selama 3 tahun, Bapak Ibu kaum muslimin itu juga enggak berhasil. Akhirnya mereka tiba pada kesimpulan dan kesepakatan untuk membunuh Rasulullah. Ini kata mereka, enggak ada cara lain kecuali kita membunuh Muhammad, mumpung Muhammad masih ada di Mekah, ya. Dan kaum muslimin sudah berangkat ke Madinah, Umar juga sudah di Madinah. Jadi mereka menganggap bahwa pelindung Nabi Muhammad itu hanya kaum muslimin, padahal penjaga Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesepakatan itu berawal dari usulan seorang yang dilaknat oleh Allah, namanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal begini saja, masing-masing suku mengutus pemuda yang kuat membawa pedang untuk membunuh Muhammad. Semua suku harus terlibat. Karena kalau 1 atau 2 saja, maka suku Bani Hashim nanti akan mudah untuk memeranginya. Semua suku harus terlibat, sehingga Bani Hashim tidak akan berkutik dan tidak akan melawan kepada 12 suku tersebut. Maka kemudian usulan itu diterima oleh anggota musyawarah. Kemudian jemaah rahimakumullah, ya, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, tapi tipu daya Allah itu lebih hebat, ya. Malaikat Jibril memberitahu Rasulullah SAW, sama seperti kasusnya Sambo itu, ya. Gak apa-apa saya terang-terangan ini karena sudah viral, ya. Itu kan awalnya tertutup, tapi Allah membuka hati satu orang untuk berbicara kasus itu yang sebenarnya. Jadi hati manusia ini ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkan kapan yang Allah kehendaki. Allah mengutus malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa beliau direncanakan oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Nah, Rasulullah tidak pasrah, Bapak Ibu, ya.
Tapi Rasulullah kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Maka mengetahui rencana itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, ke rumah sahabatnya sekaligus apanya ini? Mertuanya Nabi, ya. Sahabat sekaligus mertua. Biasanya kan orang kalau sama mertua agak renggang, sungkan gitu kan. Tapi Rasulullah sama mertuanya sendiri enggak, justru jadi sahabat, hadirin. Ya. Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Setelah sampai ke rumah Abu Bakar, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tolong jangan ada satu orang pun di rumah ini yang mendengarkan pembicaraan kita." Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kepada anak-anaknya, kemudian budaknya agar keluar dulu sebentar. Ya. Lalu Rasulullah menjelaskan rencana perjalanan hijrah menuju kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq sangat senang, Bapak Ibu, bahagia karena beliau dipilih oleh Rasulullah sebagai teman untuk hijrah. Bayangkan, berdua loh berangkatnya ini, nggak ada bodyguardnya, hadirin. Ini kan keberanian yang luar biasa, ya. Nggak ada polisi, nggak ada pas pampresnya, ya. Ini keberanian yang luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mohon maaf, setelah Rasulullah menjelaskan, Rasulullah pulang karena berangkatnya besok, ya, besok malam berangkatnya. Setelah Rasulullah SAW pulang, jemaah rahimakumullah, kemudian menjelang maghrib, Bapak Ibu, ya, di saat yang sama menjelang maghrib itu orang-orang kafir sudah bersiap-siap untuk melakukan rencananya, yaitu mengeksekusi Rasulullah. Mereka mengirim 12 anak muda yang kuat membawa pedang untuk membunuh Rasulullah, dan mereka berencana membunuh Rasulullah ketika Rasulullah sedang tidur, ya, supaya tidak melakukan perlawanan sama sekali, ya. Maka kemudian mereka berangkat dan mengintai rumah Rasulullah SAW, diawasi sampai Rasulullah tidur, baru mereka akan mengeksekusi. Nah, di rumah Nabi saat itu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, perlu panjenengan ketahui, dulu kita pernah belajar, ya, di awal-awal, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib itu sudah tinggal bersama Nabi sejak usia 8 tahun. Karena ayahnya yaitu Abu Thalib tidak kaya. Ketika terjadi musim paceklik, Nabi meminta izin kepada Abu Thalib untuk merawat dan mencukupi kehidupan Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian di rumah itu ada 2 orang, Rasulullah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika mereka sudah bersiap-siap, sudah menunggu tidurnya Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menggagalkan mereka. Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 30, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Ketika orang-orang kafir mengikatmu Muhammad, ingin membunuhmu Muhammad, ingin mengusirmu Muhammad, mereka membuat tipu daya, tapi tipu daya Allah lebih hebat. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya itu lebih baik, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, membuat orang-orang kafir itu enggak bisa melihat Rasulullah. Ada sebagian riwayat mengatakan Allah membuat orang-orang kafir yang sudah mengintai rumahnya Rasulullah itu dibuat ngantuk oleh Allah, ya, dibuat ngantuk. Jadi ada 2 riwayat yang ada sedikit berbeda, ya, tapi intinya sama. Intinya adalah bagaimana mereka lalai dari terhadap pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ali untuk menggantikan tempat tidurnya, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk memakai selimutnya ketika tidur, ya, supaya dikira itu adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah sempat bertanya, "Wahai Ali, kamu tidak takut?" Kata Nabi, "Wahai Ali, kamu takut tidak?" Kata sahabat Ali yang saat itu usianya masih belasan tahun, Bapak Ibu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sedikit pun aku tidak takut." Subhanallah, anak usia belasan tahun sudah paham dan sudah menghayati makna jihad, hadirin. Ya. Kata sahabat Ali, "Ya Rasulullah, kalau Ali mati, nanti akan lahir Ali-Ali yang lain. Tapi kalau engkau mati ya Rasulullah, siapa yang akan menggantikannya?" Ini kecintaan Bapak Ibu dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian Ali memakai selimutnya Rasulullah, sehingga mereka mengira yang ada di tempat tidur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah keluar tanpa terlihat oleh orang-orang kafir. Padahal mereka sudah mengintai di rumahnya Rasulullah. Ya, ada di depan pintu masuk dan pintu keluarnya Rasulullah SAW. Ya, tapi Allah membuat mata mereka tidak bisa melihat Rasulullah. Ini ilmu apa namanya? Ada tapi nggak kelihatan orang. Hah? Ya, Naruto. Tapi tidak, bukan hadirin. Ya, ini namanya mukjizat. Ya, namanya mukjizat. Kalau kita ada tapi nggak kelihatan orang, ya itu dipertanyakan. Jangan-jangan kita ada sesuatu, ya. Maka kemudian Rasulullah keluar, ya, tanpa terlihat oleh orang-orang kafir. Subhanallah, Allah membuat mata mereka buta. Bukan buta kepada semua pandangan, tapi buta hanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini pernah juga terjadi dulu Bapak Ibu, ya. Jauh sebelum beliau hijrah ini, ketika awal-awal dakwah, istrinya Abu Jahal membawa batu untuk melempar Rasulullah, karena Rasulullah telah membacakan ayat Quran mencela suaminya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nggak terima istrinya, ya. Dia masuk ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram dia melihat Abu Bakar. Dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku akan tabok dia dengan batu ini." Padahal Rasulullah ada di sampingnya Abu Bakar. Subhanallah. Abu Bakar tersenyum, ya, tidak menjawab, hadirin. Ya, kemudian dia keluar. Setelah keluar, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dia tidak bisa melihatmu?" Kata Rasulullah, "Iya, Allah sudah menghilangkan pandangannya kepada saya, sehingga saya tidak terlihat olehnya." Subhanallah. Inilah penjagaan Allah kepada nabinya. Jadi orang itu kalau berjuang sungguh-sungguh membela agama Allah, pasti Allah akan menjaga. Adapun kesulitan, ketidaknyamanan Bapak Ibu, itu sebenarnya bukan bentuk penghinaan, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah keluar tanpa terlihat oleh orang-orang kafir. Rasulullah menuju rumahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sedangkan Abu Bakar saat itu berpesan kepada anak-anaknya dan budaknya. Jadi mereka melakukan kerjasama yang baik. Karena Rasulullah sudah berencana dengan Abu Bakar untuk istirahat atau bersembunyi di gua apa namanya? Gua Thur. Ya, kalau tempat Nabi menerima wahyu namanya Gua Hira. Ya. Nah, maka Abu Bakar berkata kepada anak laki-lakinya yang bernama Abdullah, "Wahai Abdullah, kamu siang hari tolong diawasi, kamu dengarkan apa percakapan mereka. Nanti ketika menjelang petang, kamu datang ke Gua Sur, kabarkan kepada kami," kata Abu Bakar. "Baiklah," kata Abdullah. Kemudian budaknya beliau yang bernama Amir bin Fuhairah diperintahkan oleh Abu Bakar untuk mengembala kambing dekat dengan Gua Sur di siang hari. Nanti ketika menjelang maghrib, Bapak Ibu, Abu Bakar minta agar kambing-kambing itu diistirahatkan di Gua Sur, dekat Gua Sur, agar Rasulullah dan Abu Bakar bisa minum susu daripada kambing itu. Kemudian anak perempuannya Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar ditugaskan oleh Abu Bakar untuk mengantarkan makanan. Subhanallah. Jadi ibu-ibu itu memang dari dulu tugasnya apa? Konsumsi, hadirin. Ada ibu-ibu kan di sini? Ada ya?
Nah, jadi panjenengan ibu-ibu memang tugasnya di dalam dakwah itu bukan ceramah panjenengan. Ya. Bukan kameramen panjenengan. Ya, tugas panjenengan itu adalah menyiapkan konsumsi, ya. Dan itu tidak boleh diremehkan, ya. Itu bagian daripada dakwah juga. Coba kalau jamaah ustadz perutnya nggak berisi Bapak Ibu, nggak akan terlaksana dakwah itu, ya. Maka kemudian Asma binti Abu Bakar diperintahkan oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan. Kapan diantarkannya? Ketika waktu malam, di saat orang-orang kafir sudah pada tidur. Maka kemudian Rasulullah berangkat, ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kadang Abu Bakar berjalan di depan Rasulullah, kadang di belakang Rasulullah. Sampai Rasulullah bingung, kamu kenapa Abu Bakar? Kok pindah-pindah, kadang di depan saya, kadang di belakang saya? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau aku di depan, aku merasa akan ada musuh yang menyerang panjenengan. Tapi kalau di belakang, aku juga merasa ada orang yang ingin menyerang panjenengan dari belakang. Jadi saking khawatirnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, ya. Jadi lebih baik aku yang mati dulu ya Rasulullah daripada panjenengan. Aku hadapi dia dulu. Subhanallah, ini kecintaan Bapak Ibu. Ya, kecintaan. Orang itu kalau sudah cinta, dirinya, nyawanya pun akan rela dia korbankan demi orang yang dia cintai, ya. Kemudian sampai ke Gua Sur, Abu Bakar meminta Rasulullah untuk menunggu di depan gua. Ya Rasulullah, tunggu dulu di sini. Saya akan masuk terlebih dahulu. Tujuannya apa hadirin? Untuk memastikan di dalam gua itu aman atau tidak. Khawatir ada binatang buas atau sesuatu yang membahayakan. Abu Bakar masuk, ya. Sudah aman, barulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengajak Rasulullah untuk masuk ke dalam Gua Sur, ya. Ini cerita di tengah-tengah Rasulullah istirahat di pahanya Abu Bakar. Jadi bantalnya Nabi itu pahanya Abu Bakar Siddiq. Ini subhanallah, ini betul-betul sahabat Bapak Ibu. Bukan sahabat persahabatan kaleng-kaleng ini, ya. Ini persahabatan yang luar biasa. Rasulullah capek banget, kemudian Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Ada nggak menantu yang tidur di pahanya mertua? Ada nggak hadirin? Ada nggak di sini? Nggak ada. Yang ada mertua aja sungkan tidur di paha menantunya, apalagi menantunya. Tapi ini bukan hanya sekedar mertua, hubungan antara menantu dengan mertua, tapi juga persahabatan yang dibangun dengan iman. Nabi tidur di pahanya Abu Bakar. Kemudian ada lubang di dalam gua Sur itu Bapak Ibu, ya. Kemudian tiba-tiba ada ular yang mau muncul dari lubang itu, tapi ditutup oleh Abu Bakar dengan kakinya supaya ular itu tidak menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya yang digigit oleh ular itu adalah kakinya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak berteriak, tidak juga minta tolong kesakitan, karena beliau khawatir mengganggu istirahatnya Rasulullah. Subhanallah, ya. Beliau berusaha menahan, ya, bagaimana agar tidak berteriak, tidak mengganggu istirahatnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah dilihat beliau bukan hanya capek fisik, ya, tapi juga capek pikiran Bapak Ibu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan Rasulullah. Ketika Rasulullah bangun, ternyata badannya Abu Bakar itu berubah. Hadirin. Berubah, ya. Menjadi biru semua, ya. Karena ular itu bukan ular biasa, ya. Mungkin jin jahat yang datang untuk membunuh Rasulullah, karena jin ini bisa menjelma jadi binatang, jadi ular, ya. Bahkan ketika setan masuk ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam, itu di dalam riwayat dikatakan masuk mereka dia menjelma berupa ular masuk ke surga, ya. Rasulullah SAW kemudian kaget dengan kondisi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah bertanya, Abu Bakar bercerita, ya,
kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengusap bagian yang terkena gigitan ular itu, diusap oleh Rasulullah, diludahi, langsung sembuh seketika Bapak Ibu. Ya, ini riwayatnya sahih. Langsung sembuh seketika. Maka kemudian orang-orang yang ditugaskan oleh Abu Bakar untuk mengantarkan makanan, Asma binti Abu Bakar rutin mengantarkan makanan. Abdullah anak laki-lakinya juga datang ketika waktu malam untuk menyampaikan informasi. Ya. Kemudian Amr bin Fuhairah yang mengembala kambing melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekaligus kambing-kambing itu digembala melewati jalan yang dilewati oleh Rasulullah dan Abu Bakar supaya jejak kakinya hilang. Ya. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar mengabarkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar bahwa orang kafir telah bersiap-siap untuk mengejar. Ya. Maka mereka orang-orang kafir Bapak Ibu mengetahui Nabi sudah tidak ada di kota Makkah, mereka mengejar, berusaha untuk mencari Rasulullah. Kata mereka ini pasti nggak jauh ini, ya, karena dulu nggak ada kendaraan cepat hadirin, ya, nggak ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor, ya, berjalan kaki. Maka mereka curiga Rasulullah masih belum sampai di kota Madinah, masih dekat-dekat dengan kota Mekah, ya, masih ada di sekitar kota Mekah jemaah rahimakumullah. Kemudian mereka mencari tempat-tempat persembunyian. Tibalah mereka Bapak Ibu di Gua Sur. Abu Bakar saat itu mendengar suara hentakan kaki karena ramai yang mencari Rasulullah, ya. Dan mereka sudah ada di depan Gua Sur. Ya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, ini perkataan Abu Bakar, saya bacakan ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, pastilah kita akan terlihat oleh mereka. Jadi seandainya mereka melihat ke bawah itu, langsung mendongak kan begini, kelihatan. Kemudian ketakutannya Abu Bakar As-Siddiq itu dihibur oleh Rasulullah, ditenangkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, nah ini tauhid Bapak Ibu, ini namanya keyakinan. Kata Rasulullah, ma dhannuka ya Abu Bakar bithnain Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar jika ada dua orang yang berjalan, siapakah yang ketiga? Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ucapan itu membuat Abu Bakar As-Siddiq lebih tenang. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan ucapan Nabi kepada Abu Bakar. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Ya. Ini tauhid yang harus kita tanamkan Bapak Ibu, terutama ketika kita merasa bahwa kita ini sendiri, ya, tidak ada penolong, tidak ada pelindung dari manusia. Ingat ayat ini, jangan bersedih, jangan takut, Allah bersama kita. Maka kemudian orang-orang kafir itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk ke dalam Gua Sur. Ya, dibuat oleh Allah. Allah yang memegang hatinya manusia. Ada di antara mereka Bapak Ibu, orang kafir sendiri di antara mereka yang berkata, tidak mungkinlah ada orang di dalam. Buktinya itu ada sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba yang masih utuh. Kalau ada orang masuk, tentu sarang itu akan rusak. Ya, tidak mungkin. Jadi kadang Allah menyelamatkan kekasihnya itu melalui musuhnya sendiri. Ya, ada doa yang masyhur ya, yang sering dibaca oleh orang-orang, wa ashghilidz zalimin bidzalimin. Benturkanlah orang zalim dengan orang zalim. Mereka cekcok, mereka bertengkar sehingga yang menang adalah kebaikan, ya, kebenaran. Baik. Maka kemudian tidak ada seorang pun di antara mereka yang yang ingin masuk ke dalam Gua Sur, Bapak Ibu, ya.
Akhirnya mereka kemudian pulang. Ya. Setelah mereka pulang, sudah putus asa karena mereka tidak mendapati Rasulullah SAW. Kemudian mereka di kota Mekah musyawarah lagi. Ya, mereka musyawarah lagi, yaitu mereka melakukan sayembara. Siapa yang bisa membawa Muhammad baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati akan diangkat sebagai raja dan akan diberikan harta sehingga dia menjadi orang yang terkaya. Ada seorang budak yang sangat miskin namanya Suraqah bin Malik bersedia mengambil sayembara itu. Ya. Dia berangkat Bapak Ibu mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ketika dia mengejar Rasulullah, dia dapat, ya, hadirin. Dia sudah melihat Rasulullah dari jauh. Tapi ketika dia berusaha untuk mengejar Rasulullah dengan kudanya, ya, ternyata kudanya itu kakinya masuk ke padang pasir, tidak bisa keluar. Akhirnya dia terjatuh Bapak Ibu, ya, dan dia tidak berkutik. Melihat Suraqah bin Malik terjatuh, Rasulullah tidak mempercepat jalan, justru Rasulullah balik putar arah, hadirin, untuk menolong Suraqah bin Malik. Ya, akhirnya Suraqah bin Malik terkagum-kagum dengan sifat Rasulullah. Suraqah bin Malik pun kemudian masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah. Subhanallah. Nah, inilah kisah perjalanan Rasulullah yang penuh dengan perjuangan untuk hijrah ke kota Madinah, Bapak Ibu. Kemudian pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas bagaimana sambutan kaum muslimin di kota Madinah ketika Rasulullah tiba. Ya. Baik, sebelum kita menutup kajian ini, kita akan ambil pelajarannya. Yang pertama adalah setiap kaum muslimin diwajibkan untuk ikhtiar, berusaha. Tidak hanya tawakal, tidak hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada usaha Bapak Ibu. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Sebenarnya tanpa usaha pun Allah akan menyelamatkan Nabi Muhammad. Berangkat siang hari Allah akan selamatkan Nabi Muhammad, tapi Allah ingin beliau berusaha. Yang kedua dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tanpa dikirim makanan, sebenarnya Allah akan kirimkan makanan sebagaimana Nabi Isa, sebagaimana Nabi Musa. Ya. Tapi itulah makna daripada tawakal. Tidak hanya bersandar tapi juga melakukan sebab akibat, Bapak Ibu. Abu Bakar memerintahkan Asma untuk mengirim makanan, Abdullah diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menyampaikan informasi, ya. Itu semua sebenarnya Allah bisa saja mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, orang kafir punya rencana-rencana begini, tanpa harus ada orang ngasih tahu kepada beliau. Tapi ini namanya ikhtiar. Ikhtiar itu akan sempurna, ya, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar itu disertai dengan tawakal. Ya, ini pelajaran yang pertama. Jangan melalaikan ikhtiar. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, keikhlasan dalam meninggalkan sesuatu yang dicintai karena Allah, niscaya Allah akan berikan ia ganti dengan yang lebih baik. Kaum muslimin ikhlas meninggalkan tanah kelahiran mereka. Rasulullah juga ikhlas meninggalkan tanah kelahiran mereka demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Mereka disambut di kota Madinah nantinya. Kemudian mereka bisa membangun negara Islam di kota Madinah. Kemudian yang terakhir, pentingnya persahabatan dibangun dengan iman. Karena persahabatan yang dibangun dengan iman akan selalu berjuang bersama-sama, sedih bersama-sama, senang bersama-sama dalam mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.